Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial tentang penggunaan aplikasi KB Palburi Sekuritas. Di sini saya akan masuk ke dalam tutorial gimana cara menggunakan Smart Order. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, di dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuka rekening KB Palburi Sekuritas, lalu juga cara melakukan buy dan sell di aplikasi Pol Plus dan juga KB Ara. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang menggunakan Smart Order. Nah, Smart Order ini biasa digunakan buat trader atau kalian ya investor yang biasanya sibuk nggak bisa pantau market. Ya udah, saya pakai Smart Order saja supaya karena saya nggak bisa pantau market ya, supaya orderan saya biar langsung di input oleh sistem dari sekuritas itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di Smart Order ini sebenarnya ya ada di aplikasi Pol Plus dan KB Ara itu hampir sama. Jadi saya akan menjelaskan di Pol Plus ini. Nah, nanti bisa juga digunakan di KB Ara yang di HP, itu sama saja sebenarnya ya. Nah, kalau di sini kamu bisa order. Nah, ini all Smart Order. Kalau di HP nanti ada di bagian Smart Order yang kayak kemarin ya, order list, di order, di menu order lalu ada Smart Order. Nah, itu sama saja. Nah, di sini di KB Palburi Sekuritas untuk Smart Ordernya ini ada bracket order, GTC, GTD, order LIT, dan juga trailing stop. Saya akan menjelaskan satu persatu cara penggunaannya seperti apa, dan mungkin kamu nanti bisa di akhir cocoknya kamu bisa pakai yang mana ya. Mungkin dari bracket order terlebih dahulu. Nah, bracket order ini digunakan buat kita yang belum beli saham nih. Oh, misalkan ada saham A bagus, kita mau beli tapi kita nggak punya waktu. Kenapa kita nggak punya waktu untuk mantau market? Jadi kita mau lihat harganya, kita mau beli di berapa, kita mau dijual berapa. Nah, itu kita bisa pakai bracket order ini tanpa perlu kita pantau market setiap saatnya seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini saya mau beli bank BCA misalkan. Nah, bank BCA ya closing dia di dia closing di sini. Bentar kita lihat pakai closingnya nggak kelihatan. Nah, di 10.325. Nah, ya sementara saya ini mau misalkan saya mau lebih murah nih atau lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal biasa kan kita ada yang namanya saham, wah kita buy on breakout. Saya nunggu saham ini breakout. Nah, karena saya nggak bisa ngeliatin terus ini saham breakout enggak atau hari ini, ya udah saya pasang bracket order. Nah, ini contohnya seperti ini ya, lebih besar. Nah, tapi kalau karena saya ingin, wah saya mau beli BCA ketika harganya turun nih kemana, ke area misalkan 10.000. Nah, saya pakai yang di sini. Misalkan saya mau order BCA di harga 10.000. Nah, karena saya nggak bisa pantau market terus menerus, saya nggak tahu kan, takutnya saya terlewat momen dia koreksi sampai 10.000, saya nggak tahu tiba-tiba dia naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini buy freshnya ya udah kita masukkan 10.000 ini. Nah, maka kita akan beli BCA nanti di harga 10.000. Nah, setelah itu kita ada juga yang namanya area sell-nya. Nah, area sell di sini ada untuk kita stop loss dan ada untuk kita take profit. Jadi ketika kita buat skenario ya, ketika kita membuat trading plan saham BCA, kalau nggak sesuai skenario ternyata dia turun sampai breakdown support, kita harus yang namanya melakukan stop loss. Nah, misalkan contoh di sini, saya mau stop loss di BCA kalau dia turun sampai 9.500, maka saya akan jual saham BCA ini. Nah, ini kita bisa isi dengan angka 9.500 di trigger dan di ordernya. Jadi trigger itu pertama ya akan ke trigger. Nah, nanti akan langsung di eksekusi atau akan langsung terkirim orderannya di harga 9.500 seperti itu. Nah, lalu ketika BCA-nya naik ya, saya nggak mau buang kesempatan ya, takutnya dia naik terus dia turun lagi kan saya sayang ya. Jadi saya akan membuat area take profit karena saya beli di 10.000 misalkan. Ini mah misalkan saja ya, kita pasang take profit di angka 11.000 gitu. Oh sorry, ini di angka 11.000. Nah, ini jadi trading plan. Nah, volumenya berapa ya? Lotnya sesuaikan saja dengan kamu. Misalkan saya mau beli sebanyak 10 atau 100 lot. Nah, expire date-nya orderan ini ya akan berlaku berapa lama? Misalkan akan berlaku sampai dengan tanggal biasa hampir 1 bulan ya, 30 September. Jadi misalkan oke, saya kirim orderan hari ini, hari Senin.
besok hari Selasa ketika BCA belum sentuh 10.000 ya orderan saya masih terkirim gitu. Orderan saya masih jalan sampai 1 bulan ke depan, sampai 30 September. Nah ketika lewat dari September udah masuk Oktober ya, ternyata BCA belum sampai 10.000 ya, itu orderan buy saya langsung tercancel. Jadi saya harus buat orderan baru. Seperti itu. Nah ketika sudah seperti ini langsung saja kita send dan kita konfirmasi. Nah, nanti kita konfirmasi kita oke. Nah, di sini akan masuk ke statusnya working ya. Dia mulai masuk. Nah, ketika kita mau membatalkan apakah bisa sebelum 30 September, bisa saja kita withdraw saja di sini, kita batalkan. Nah, nanti dia akan tercancel orderannya seperti itu. Jadi, itu ya untuk bracket order ini kan biasa saya ada kirim tuh tabel swing misalkan di grup ya. Oke, ini ada saham A, B, C. Ini area buy-nya di sini, area stop loss-nya di sini, area sell-nya di sini. Nah, kamu bisa masukkan di sini. Misalkan contoh kayak contoh aja ya ini ya. Harum. Saya mau buy closing dia 13.75 ya. Harum nih closing. Nah, 13.40 sorry 13 lastnya ya. Lastnya 13.40. Oke, misalkan mau order di 1.300. Ya, berarti ikut di area apa? Area buy yang di tabel misalkan ya. Nah, di 1.300. Lalu area stop loss-nya ikut di area di tabel. Misalkan di tabel area stop loss-nya di 1.200. Ya udah saya buang aja 1.200. Nah, lalu take profit-nya ternyata di tabel di 1.400. Ya udah ikutin aja kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa nggak mau repot orangnya karena sibuk pantau market, nggak ada waktu selama jam market itu kita nggak bisa sama sekali lihat market. Nah, itu bisa kamu dengan bracket order di sini ya. Nah, contoh masukkan lotnya, udah tinggal dieksekusi. Nanti biarkan sistem market yang bekerja. Itu yang pertama untuk bracket order. Jadi di sini digunakan ketika kamu mau beli saham ya, belum punya sahamnya di portfolio. Kemudian ada yang namanya GTC dan GTD. Ini sebenarnya hampir sama ya, GTC dengan GTD. Nah, apa bedanya? Bedanya hanya satu. GTC ini tidak ada expire date-nya. Di sini bisa kamu lihat ya, di kolom ini nggak ada expire date. Tapi di GTD ini ada expire date. Jadi GTC ini orderan kamu akan terus-terusan nih masuk. Dia nggak akan tercancel kecuali kamu mengcancel sendiri ya. Contoh kita pakai GTC-nya, misalkan kamu mau buy mau sell biasanya ya di sini. Oke, kayak tadi BBCA, kita pakai BBCA, dia last di 10.325. Nah, misalkan kita mau sell ya, untuk misalkan jaga-jaga apa kita pakai area SL gitu ya untuk stop loss. Kita nggak mau dia turun di bawah 9.500, kita jagain terus pokoknya di atas 1.500. Kalau misalkan volumenya berapa tadi kita beli 100 lot misalkan kita udah beli. Nah, time-nya di sini. Nah ya, time-nya di sini ini kita order terserah. Kita mau masukkan order jam berapa? Nah, kalau jam 5 pagi ini oke, jam 5 pagi kita masukkan work time-nya di sini. Ini akan masuk ke sistem KB Palburi Sekuritas. Nah, tapi nanti akan dimasukkan ke sistem market itu biasanya di pagi-pagi. Nah, ini cocok banget nih. Biasa saya ya, misalkan saya habis beli menu sore nih ya. Saya beli menu sore. Saya nggak bisa pantau market nih besoknya, tapi saya mau ya udah saya sell aja. Misalkan kayak kemarin ya, saya habis beli Saratoga misalkan, habis beli Saratoga di 21 kemarin 21.20, TP1 21.70. Nah, ini karena biasanya habis sampai TP1 takutnya turun lagi. Nah, ini ya udah saya langsung order buy aja di jam 5. Nah, nanti orderannya biasanya ini akan masuk di area-area depan nih, di jam 9 titik berapa detik gitu. Biasanya ya akan terjadi seperti itu karena cukup kencang juga nih si Palburi ini ya untuk area jam ordernya gitu. Jadi ini sangat cocok biasa kita gunakan. Nah, tinggal kita send ya, kita send. Nah, kita send di sini. Nah, ini karena statusnya aktif. Jadi nggak ada masa expire date selama kita nggak withdraw, selama nggak kita cancel. Nah, expire date selama kita cancel, bisa kita cancel. Nah, udah akan tercancel. Nah, GTD bedanya ya di sini saja ya bedanya. Contoh kayak tadi Saratoga, misalkan kita pakai Saratoga. Kita mau sell 2170. Nah, ini berapa banyak ya lotnya? Berapa banyak? Terus expire date. Nah, ini ada expire date-nya. Jadi berapa lama nih kita mau 1 hari, 2 hari atau 1 minggu ini bebas. Misalkan sampai tanggal 2 gitu ya. Time udah jam 5. Ini kan beda-beda ya. Ada awal market buka setengah 11. Nah, ini tuh maksudnya misalkan nih hari Senin ya. Kita buat hari Senin pagi nih. Misalkan sebelum ngantor kamu atau pas sampai kantor di jam 7 ya, jam 7 pagi. Kamu buka ini, oh hari Senin ini saya mau order Saratoga di jam berapa ya? Oke, saya mau order di sesi 2 deh, nanti sesi 2
orderan saya dimasukkan. Nah, maka nanti orderannya akan masuk di sesi 2 di jam 13.30 gitu. Tapi kalau kita sebelumnya misalkan kita buat hari Minggu, kita buat orderan hari Minggu ya, untuk hari Senin ya udah kita masukkan di jam 5 pagi. Nanti Senin jam 5 pagi subuh itu sudah masuk ke sistem Palburi, dan nanti dia pagi-pagi jam 9 langsung dimasukkan ke sistem market seperti itu. Nah, itu ya GTC dan GTD. Sesimpel biasanya kita mau beli yang buy atau kita mau sell, itu seperti itu. Nah, biasanya digunakan oleh orang-orang yang mau sell, yang untuk menjaga kerugian. Biasanya memang digunakan seperti itu. Tapi kalau kita mau buy juga bisa apa ya, kita menunggu misalkan wah ini saham ini kita watchlist, dia baru breakout nih, ya udah kita tunggu aja di jam berapa, karena takutnya pas breakout dia kita nggak tahu, ya udah kita pasang order buy seperti itu. Kemudian yang ini adalah order lead LIT ya. Nah, order LIT ini sama, hampir sama dengan GTC GTD ini sebenarnya. Misalkan contoh saya baru beli Saratoga tadi. Saya baru beli Saratoga misalkan di closing ya kemarin di 2170 closing hari Jumat. Saya mau menjaga area stop loss saya gitu. Saya mau menjaga area stop loss. Karena saya nggak bisa pantau market, saya takutnya dia turun. Nah, ini maka saya akan jaga. Nah, ini ya harganya adalah di bawah ya. Nah, ini tandanya ini. Misalkan saya nggak mau Saratoga, trigger pertama adalah di 2100 misalkan, atau 2000 deh ya, 2000. Nah, order price kita di sini bisa kamu pakai 2000. Dengan volume berapa? Volume yang kamu punya misalkan kita punya 100 lot, berarti hampir 20 jutaan. Nah, maka ketika Saratoga turun ke area 2000, maka dengan otomatis sistem ini akan menjual harga saham kita di 2000. Gitu. Tapi nah kalau misalkan kamu pakai simbol yang ini ya, icon yang ini yang nggak pakai sama dengan, ketika harga Saratoga sampai ke 2000 ya, kamu nggak akan langsung di order di 2000 gitu. Kenapa? Karena ini nggak langsung, jadi di bawah 2000. Jadi ketika 2000-nya sudah di over, baru jadi kamu istilahnya bisa antri dulu. Makanya kalau kamu mau langsung harusnya pakai simbol yang ini. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, terus gimana kalau misalkan antrian kita nih banyak, ternyata Saratoga kita punya misalkan hampir 10.000 lot gitu ya. Wah, ini orderan di bidnya aja ada 5.000. Nah, kalau seperti ini, oke, di orderan 2000 ini akan habis berapa banyak sesuai dengan bid yang ada. Nah, lalu orderan sisanya akan dimasukkan ke bid 2000 ini di over, jadi akan antri. Nah, supaya nggak antri, kamu bisa pilih order price di sini. Misalkan kamu turunkan sampai misalkan 1980. Nah, jadi di area 2000 sampai 1980 ini lot kamu yang banyak ini akan dieksekusi jual seperti itu. Jadi kalau kamu punya barang yang cukup banyak, itu pakai caranya seperti itu ya untuk area stop loss. Jadi baru tinggal ini expirednya tinggal kamu ini ya, kamu atur mau sampai berapa lama expirednya, lalu kamu send. Nah, maka statusnya akan bekerja gitu, akan working. Kalau sudah selesai nanti expired date sampai 1 minggu ternyata nggak sentuh area stop loss, ya udah dia akan cancel sendiri. Tapi ketika belum 1 minggu dia nggak akan tercancel. Tapi kalau kamu mau cancel ya bisa, tinggal kamu withdraw saja, ini udah tercancel. Itu ya auto order LIT. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah trailing stop. Nah, bedanya dengan LIT, GTC, GTD, jadi LIT ini ketika kita misalkan saya buat area stop loss di 21, ya udah di 2100 misalkan. Ya udah area stop lossnya akan di situ terus. Tapi kalau trailing stop ini beda, ketika kita buat area stop loss di 2100, ketika harga sahamnya naik, ini area stop lossnya akan ikut naik gitu. Kalau auto order LIT, ketika harga sahamnya naik, ini area stop lossnya akan diam di situ, nggak akan ikut naik. Nah, ini trailing stop beda seperti itu. Contoh, saya beli Saratoga lagi. Saya beli Saratoga di 2170 ya. Saya baru beli kemarin. Saya mau jaga nih. Saya misalkan dari saya area stop loss saya di 5%. Nah, di sini kamu bisa klik 5%. Berarti 5% ini ada 100 poin. Nah, berarti dari 2170 dia stopnya ke 2070. Nah, ya. Lalu di sini ya kita limitnya kita samakan aja. Nah, di sini kita masukkan volumenya. Misalkan berapa, kita punya 100 lot. Kita punya 100 lot. Expire date-nya seperti apa? Misalnya kita untuk 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, gini, ketika saya pasang 5% nih dari harga terakhir. Berarti ya ketika Saratoga turun ke 2070, saya akan otomatis terkena area stop loss saya di trailing stop. Tapi ketika Saratoga ini akan naik ke 2180, maka area stop loss saya di sini
ini akan naik ya menjadi 20.80. Kemudian Saratoga naik ke 21.90, maka area stop loss saya akan naik ke 20.90. Jadi terus ikut naik. Jadi harganya ikut naik, ketika harganya naik maka area stop loss ini akan ikut naik gitu. Kalau GTC, GTD order LIT, kalau misalkan Saratoganya naik sampai 2020, kalau kita pasang area stop lossnya di 2070 ya itu akan tetap dia. Mau sahamnya naik berapa puluh persen gitu ya dalam sehari, ketika area stop lossnya di situ udah diam. Tapi bid trailing stop, ketika harga sahamnya naik ya harga stop loss ya itu akan ikut naik juga, seperti itu. Jadi itu untuk apa digunakan, untuk kalau saya gunakan trailing stop ini untuk saham-saham yang sudah rally. Kalau kamu lihat di tabel ada PANI, PNLF yang kita sudah cuan puluhan persen ya, PANI 40%, PNLF hampir 17-20%. Ini saya pakainya trailing stop ini. Saya trailing stop 5-10% dari harga dia. Ketika dia naik maka trailing stopnya kan akan ikut terus naik. Tapi ketika harganya turun berbalik arah ya udah akan terkena trailing stop. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita sell, kita konfirmasi. Nah, sudah di sini. Nah, ini akan bekerja. Nanti kalau sudah kamu bisa cancel atau habis sendiri masa expirednya. Jadi untuk trailing stop ini khusus mereka yang untuk bagian sell-nya saja, seperti itu ya. Jadi itu dia auto smart order yang ada di KB Palburi Sekuritas. Penjelasannya cukup lengkap sekali, cukup membantu buat kamu yang misal nggak bisa pantau market, kamu sibuk kerja, bisa menggunakan smart order ini karena sudah lengkap ya, mulai dari bracket, GTC, GTD, LIT ataupun trailing stop, tinggal disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kamu mau buka rekening KB Palburi, kamu bisa buka lewat cabang kita. Kenapa buka lewat cabang kita? Karena benefitnya banyak sekali. Kamu bisa join ke dalam grup kita, dapat rekomendasi, dapat live trading nanti setiap harinya, pokoknya banyak sekali. Nah, untuk buka rekening KB Palburi itu linknya ada di deskripsi. Oke, itu saja untuk video tutorial dari smart order ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. See you.